Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Fadiaya dari kelas keperawatan dari prodi keperawatan anestesiologi kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berita penata anestesi dan kaitannya dengan nasionalisme. Di sini saya mengambil berita atau kasus Nyonya Agian. Rumah sakit telah melakukan eutanasia pasif. Ini Nyonya Agian sendiri lama tidak sadarkan diri dari sakitnya, yang membuat sang suaminya ingin rumah sakit menyuntik mati saja atau eutanasia pada Nyonya Agian. Tetapi pihak rumah sakit menolak. Apa yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap Nyonya Agian sudah termasuk kategori eutanasia pasif. Karena kalau orang tidak punya uang dan membuat surat pernyataan tidak mau dirawat, itu sudah merupakan eutanasia pasif, meskipun eutanasia dapat diancam hingga 12 tahun penjara. Kata Marius dari Yayasan Konsumen Kesehatan Indonesia menjawab pertanyaan para wartawan. Di sini Nyonya Agian hingga kini dirawat di bagian stroke RSCM Jakarta setelah berbulan-bulan tidak sadarkan diri pasca melahirkan. Karena ketiadaan ongkos, suaminya meminta rumah RSCM menyuntik mati istrinya karena dirasa tidak ada harapan untuk hidup normal kembali. Tetapi pihak rumah sakit menolak menyuntik mati karena secara kedokteran tidak bisa dikatakan koma meskipun dia tidak melakukan kontak. Dalam istilah kedokteran, pasien mengalami gangguan komplikasi digolongkan sebagai stroke, sehingga tidak ada alasan untuk eutanasia. Selain itu, di Indonesia sendiri, eutanasia tidak dibenarkan dalam etika dokter juga dalam hukum. Jadi, kalau pembiayaan kesehatan sudah ditanggung negara dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial, maka dirasa kasus-kasus eutanasia tidak akan terulang lagi. Dan bagaimana permintaan eutanasia bukan hanya alasan biaya, tapi karena tidak punya alasan hidup. Karena itu, saya sudah menganjurkan pada pemerintah, profesi, dan ahli hukum dan agama kalau eutanasia diatur lagi sesuai dengan peraturan. Jangan seperti sekarang, boleh atau tidak boleh. Tetapi harus ada jalan keluarnya bahwa pasien mempunyai hak untuk memilih, kata Dr. Marius. Tanggapan saya terkait berita tersebut dengan nasionalisme adalah sebagai penata anestesi yang profesional, sudah seharusnya kita berpegang teguh pada dasar hukum negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kita tidak boleh melanggarkan segala cara biarpun kita merasa kasihan atau turut prihatin kepada keluarga pasien. Dan kita harus bijak dalam melakukan tindakan dan harus sesuai dengan kemampuan atau batasan kewenangan kita yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi menurut saya dalam kasus ini kita tidak boleh tidak boleh mencabut hak orang untuk hidup sekalipun keluarganya meminta. Kenapa? Karena secara undang-undang sudah tidak boleh. Dan kita juga sebagai penata anestesi seharusnya kita berpegang teguh kepada undang-undang itu sendiri, undang-undang yang melindungi profesi kita. Jadi kita tidak boleh sembrono atau hanya memikirkan perasaan kita saja, tapi kita harus juga taat pada aturan. Sumbernya yaitu https://newsdesk.com berita kasus Nyonya Agian rumah sakit telah lakukan eutanasia pasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.